Selamat malam, selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Hari ini kita merayakan Kamis Putih. Kita mengenangkan perjamuan terakhir Tuhan bersama muridnya. Perayaan Ekaristi malam ini akan dipimpin oleh Romo Hubertus Berry MSc. Antifon pembuka, kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Saudara-saudara yang terkasih, umat Allah yang dicintai oleh Tuhan, malam hari ini kita membuka Triduum perayaan suci Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci untuk mengenang kasih Allah yang begitu baik terhadap kita umat manusia, pengorbanan Kristus putranya untuk membebaskan kita dari segala dosa. Maka marilah pada awal Ekaristi ini kita merendahkan diri di hadapan Allah, memohon belas kasih dan pengampunannya atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan kita. Berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala kebaikan-Nya kepada
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu minumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah Aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semua. Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Ada beberapa pesan penting pada hari raya Kamis Putih ini atau perayaan perjamuan malam terakhir. Pada malam hari ini, dari sekian banyak pesan, saya hendak mengajak kita semua melihat dua pesan bagi kita semua. Selebihnya Bapak Ibu harus mencari sendiri pesan Kamis Putih, ya. Pertama, perayaan Kamis Putih adalah perayaan untuk mengenang akan Allah yang melawat dan menyelamatkan umat-Nya. Kita tahu dalam bacaan pertama tadi kisah tentang Yesus menyelamatkan umat Israel. Maka perayaan Kamis Putih ini mengajak kita untuk menyusuri sejarah keselamatan Allah dalam pesiaran hidup kita di dunia ini. Ada yang mungkin karena kebaikan Allah dibebaskan dari penyakit, diselamatkan dari bencana alam atau malapetaka tertentu, dan berbagai macam kisah tentang karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita umat manusia. Dari semua itu, kita lalu melihat bahwa Allah itu begitu baik. Allah itu begitu mencintai kita. Allah itu begitu luar biasa bagi kita. Janji Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia terrealisasi dalam sejarah kehidupan kita, entah secara pribadi maupun dalam persekutuan
atau lebih dari satu orang. Maka kita wajib untuk menyimak secara baik dan juga menangkap setiap karya keselamatan Allah dalam perjalanan hidup kita umat manusia. Pesan kedua adalah perayaan Kamis Putih atau perayaan perjamuan malam terakhir mengajak kita untuk bermenung tentang pelayanan Tuhan Yesus yang sampai tuntas, sampai terakhir sebagai putra Allah. Pelayanan sampai tuntas dan secara total itu dilambangkan dalam perayaan pembasuhan kaki para murid. Membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba. Karena dengan membasuh kaki dia harus membungkukkan badan, merendahkan diri, lalu juga harus mengulurkan tangan untuk membasuh kaki para murid. Kita diajak untuk mengambil bagian dalam teladan hidup Tuhan Yesus tadi. Ingat kata-kata terakhir dari Injil yang baru kita dengar. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Makna terpenting dari pembasuhan kaki adalah selain pelayanan yang harus total dan tuntas, tapi juga kita diingatkan supaya memiliki semangat pengampunan dalam diri kita, semangat pembersihan diri dalam diri kita, dan juga semangat untuk berbagi dalam kehidupan kita. Semoga dua pesan perayaan Kamis Putih ini sungguh-sungguh bisa kita tanamkan dalam diri kita dan berbuah dalam hidup serta perbuatan kita. Amin. Jika ada cinta kasih, marilah Tuhan, cinta Kristus menyatukan kita semua dalam Dia Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra. Semoga kami layak turut menikmati perjamuan Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
kami semangat dan pembangunan. Marilah kita berdoa. Bacaan Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk mengakhiri dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan yang terkasih, Yesus hari Tuhan. Saat ini Yesus sedang dipakukan. Memperhatikan esoknya. Mari kita berbincang-bincang dengan Yesus. Kita mau ngobrol dengan Yesus.
tolonglah agar kami menyambut uluran tangan-Mu dan membiarkan-Mu tinggal di dalam hati kami dan kami hidup di dalam Engkau. Tuhan kami selamanya. Yesus yang Maha Kasih, hati-Mu penuh kemurahan dan belas kasih. Engkau mengerti dan peduli akan suka duka hidup kami. Ampunilah kami karena kami sering memaafkan kami. Tolonglah Tuhan kami selamanya. Yesus yang Maha Kasih, Engkau rela menderita dan wafat untuk memberikan kehidupan kekal bagi kami. Semoga kami sadar bahwa hidup di dunia ini bukan melulu tentang diri kami sendiri, tetapi berjalan bersama saudara-saudari yang menderita. Tolonglah Tuhan kami selamanya. Yesus yang Maha Kasih, Engkau telah menunjukkan tindakan bela rasa kepada kami dan menginginkan kami berlaku demikian juga kepada saudara-saudari kami yang lain, kecil, miskin, menderita, dan difabel. Bantulah kami agar selalu dapat merasakan dan menunjukkan sikap bela rasa itu sebagai bentuk persaudaraan dan pewarnaan tentang-Mu di dunia ini. Tolonglah Tuhan kami selamanya. Yesus yang Maha Kasih, semoga gereja-Mu mampu menuntun saudara-saudari-Mu ini untuk berjalan bersama menuju kesempurnaan dan kekudusan hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Tolonglah Tuhan kami selamanya. Saudara